Oke, sekarang kita lakukan pengujian hipotesis independen sampel t-test ya, menggunakan SPSS. Kita klik menu analyze, kemudian kita pilih compare means ya. Compare means itu berarti kita membandingkan means, rata-rata. Nah, kita pilih yang independen sampel t-test, kita klik. Oke, kemudian kita masukkan variabel frekuensi. Kita masukkan ke kotak sebelah kanan, klik panah tengah. Kita masukkan ke kotak tes variabel. Nah, kemudian kita masukkan variabel kota. Kita masukkan ke grouping variabel. Kita klik panahnya. Ya, kita masukkan ke grouping variabel, kemudian kita klik define group. Nah, kita masukkan grupnya, grup 1 itu kita tadi kasih kode 1. Grup 2 kita kasih kode 2 kan tadi. Oke, kemudian klik continue. Oke, jadi di sini ketika kita sudah masukkan grupnya tadi, maka kota tadi sudah ada angka 1, 2-nya. Oke, baru kemudian klik OK. Nah, akan keluar outputnya seperti ini. Seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita keluarkan outputnya di SPSS, langkah berikutnya adalah kita melakukan tahapan pengujian hipotesis. Oke. Ini oke. Baik ya. Kita lakukan pengujian hipotesisnya. Jadi ada 6 tahapan hipotesis. Yang pertama adalah kita tentukan hipotesis awal dan hipotesis alternatifnya. Hipotesis awalnya H0. H0 menyatakan bahwasanya tidak ada perbedaan. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwasanya H0 itu selalu bertanda sama dengan. Sama dengan itu berarti menunjukkan tidak ada perbedaan. Jadi tidak ada perbedaan antara rata-rata frekuensi menonton orang Jakarta dengan rata-rata frekuensi menonton orang Bogor. Nah, jadi kalau disimbolkan matematisnya seperti ini. Mu Jakarta sama dengan mu Bogor. Ya, jadi sama dengan. Jadi tidak terdapat perbedaan yang nyata antara rata-rata frekuensi menonton TVA dari responden yang berusia 13-19 tahun yang berdomisili di Jakarta dan Bogor. Kemudian untuk H1-nya di sini saya juga menggunakan tanda tidak sama dengan. Ya, sekali lagi kenapa tidak pakai tanda tidak sama dengan? Karena saya tidak punya informasi sebelumnya apakah rata-rata frekuensi menonton orang Jakarta itu lebih dari atau kurang dari rata-rata frekuensi menontonnya orang Bogor. Ya, karena saya tidak punya informasi apapun sebelumnya, maka saya amannya pakai tanda tidak sama dengan. Dimana tidak sama dengan ini menunjukkan perbedaan ya. Terdapat perbedaan. Jadi H0-nya mengatakan tidak terdapat perbedaan, H1-nya mengatakan terdapat perbedaan dengan menggunakan tanda tidak sama dengan. Oke, kemudian tahapan kedua seperti biasa yaitu menentukan tingkat kesalahan atau alfa. Ya, lagi-lagi saya pakai alfa 5% karena nanti tingkat kebenarannya adalah 95%. Oke, dalam menentukan alfa ini semuanya tergantung pada peneliti ya. Jadi nanti kalau Anda melakukan penelitian, alfa Anda tentukan sendiri sebagai peneliti.
Tapi nanti ketika skripsi, alfa di Fakultas Ekonomi diwajibkan menggunakan 5% alfanya. Ya, jadi tidak boleh menggunakan alfa 10% untuk skripsi. Jadi wajib hukumnya pakai 5%. Karena kalau pakai 10% ya tingkat kebenarannya cuma 90. Oke. Saya pakai alfa 5%. Kemudian langkah berikutnya adalah saya menentukan nilai kritis tabel atau tabel T. Ya, menentukan tabel T-nya. Kita harus tahu dulu apakah ini uji 2 sisi atau 1 sisi, karena nanti menentukan alfanya apakah dibagi 2 atau tidak. Nah, karena saya ini pakai tanda tidak sama dengan, maka pengujian ini namanya uji 2 sisi. Karena uji 2 sisi, maka saat menentukan tabel T-nya, alfanya harus dibagi 2. Alfa saya bagi 2, jadi 0,05 dibagi 2 menjadi 0,025. Ya. Oke, ini nolnya kelebihan 1 ini. Kemudian derajat bebasnya, rumusnya adalah N1 plus N2 min 2. Jadi N1 ini adalah jumlah sampel responden Jakarta, N2 ini jumlah sampel responden Bogor. Dikurangi 2. N1-nya 30, N2-nya 30, 30 tambah 30, 60, dikurangi 2, 58. Jadi tabel T, alfa per 2-nya 0,025, degree of freedom-nya 58. Kita cek di tabel T-nya. Degree of freedom-nya atau derajat bebasnya, ini kita pilih yang 58, ini. Kemudian 58, kemudian alfa per 2-nya 0,025. 0,025 kita tarik ke bawah pas pada baris DF58. Nah, di sini ketemu tabel T-nya adalah 2,00172. Atau kalau dibulatkan ya 2,00 ya, kalau dibulatkan 2 angka di belakang koma ya. Nah, atau kenapa kok ini kok 2,002? 2,002 karena ini saya bulatkan 3 angka di belakang koma. Kita cek lagi ya. Ini kan 2,00172. Kalau dibulatkan 3 angka di belakang koma, maka menjadi 2,002. Sama seperti yang saya tuliskan di sini. Tabel T sudah ada. Kemudian tahapan ketiga adalah menentukan daerah kritis. Ya, daerah di mana H0 diterima, di mana H0 ditolak. Ya. Karena tadi uji 2 sisi. Nah, uji 2 sisi berarti daerah H0 ditolaknya itu ada di 2 daerah atau di 2 sisi ya. Jika T hitung lebih dari positif T tabel atau T hitung kurang dari negatif T tabel. Ya. Kemudian untuk daerah diterimanya, jika T hitung berada di antara min T tabel dan positif T tabel. Nah, itu daerah kritisnya atau daerah H0 diterima atau ditolaknya. Kemudian yang keempat yaitu tahapan tes statistik atau statistik uji. Nah, karena ini uji hipotesisnya menggunakan uji T, tabelnya pakai tabel T. Nah, statistik yang diuji adalah juga T juga. Nah, di tahapan keempat ini T-nya diperoleh dari hasil perhitungan, maka disebut dengan T hitung. Dengan rumusnya seperti ini. Nah, ini kalau perhitungan secara manualnya. Nah, karena kita sudah pakai aplikasi, maka tidak perlu perhitungan secara manual. Kita langsung melihat dari hasil output SPSS. Kita lihat hasil outputnya. Nah, di sini ada 2 tabel pada outputnya ini. Pada tabel yang pertama, group statistics.
Nah, di sini kita dapat informasi mengenai N-nya, jumlah datanya, Jakarta 30, Bogornya 30, rata-rata atau min dari frekuensi menontonnya untuk orang Jakarta 22,73 jam per minggu, Bogor rata-ratanya 26,33 jam per minggu. Kemudian ini juga kita dapat informasi standar deviasinya atau nilai S-nya ya. Oke, kemudian, nah di tabel kedua pada tabel independent sample test, nah disinilah kita bisa menentukan nilai T-nya. Nah di sini nilai T-nya itu ada 2 di sini. Nilai T-nya sebenarnya sama saja ya di sini ya nilai T-nya ya. Jadi kenapa dibedakan menjadi 2 di sini? Karena sebenarnya untuk uji T2 kelompok independen ini sebenarnya ada asumsi yang harus dipenuhi ya dalam pengujian hipotesis ini. Asumsinya adalah bahwasanya variansi data pada 2 kelompok ini itu varian data dari 2 kelompok ini itu apakah homogen atau tidak ya. Seperti itu. Nah, sebenarnya harus dilakukan uji homogenitas varian dari 2 kelompok itu tadi menggunakan uji Levin test ini. Ya. Jadi kalau misalkan di sini equal varian assume atau maksudnya adalah jika variansi kedua kelompok itu tadi sama ya, maka pakai nilai T yang ini dengan derajat bebasnya ini 58. Tapi kalau misalkan variansi dari 2 kelompok itu ternyata tidak sama, maka T-nya pakai yang ini dengan derajat bebasnya ini. Oke, tapi kita anggap saja bahwasanya 2 kelompok ini variansinya sama ya. Jadi kita pakai T yang ini ya. Kalau kita uji pun, kita uji Levin test-nya pun, ini hasilnya sebenarnya adalah variansinya sama ya. Jadi H0-nya, hipotesis 0-nya itu variansinya sama. Kemudian hipotesis alternatifnya itu variasinya berbeda 2 kelompok itu. Nah, untuk memutuskan apakah variannya sama atau tidak, nah lihatnya dari sini nilai sig ini pada Levin test, nilai signya ini. Nah, kalau nilai signya ini itu lebih dari alfanya 5% kan tadi, maka kita akan menerima bahwasanya varian kedua kelompok itu sama. Tapi kalau nilai signya ini kurang dari alfa, maka kita akan memutuskan bahwa varian kedua kelompok itu tidak sama. Nah, karena ini tadi signya itu lebih dari alfa 5%, ini kan 0,57, nah alfanya kan 0,05 atau 5%, karena lebih dari nilai signya ini lebih dari alfa, maka kita asumsikan bahwa memang varian dari kedua kelompok itu equal itu sama. Berarti kita pakai T yang ini dengan DF-nya yang ini, 58. Oke. Berarti T-nya min 3,125. Min 3,125. Nah, kalau dihitung manual juga nanti ketemunya sama. Nah, kalau dihitung manual, nah nanti kita tinggal masukkan ini ya. Rata-rata kelompok 1, kelompok 2, kemudian N-nya itu jumlah datanya, kelompok 1, kelompok 2 sama-sama 30, kemudian S itu standar deviasi. Nah, semuanya sebenarnya sudah ada di output yang ini.
N-nya, rata-ratanya, S-nya, standar deviasinya sudah